Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan sholawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai di video ke-14 mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kali ini kita akan mengkaji tentang asas-asas hukum adat sebagai pengantar pembelajaran mata kuliah hukum adat. Kita mulai dengan pengertian dan sejarah singkatnya. Hukum adat singkatnya adalah suatu kebiasaan di dalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Hukum adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat adat sebagai pencerminan dari adat yang telah melembaga atau the living law. Hukum adat juga dimaknai sebagai keseluruhan aturan tingkah laku positif di suatu daerah, di mana terdapat sanksi di satu pihak dan sifat non-kodifikasi di pihak yang lainnya. Istilah hukum adat merupakan terjemahan dari adat reh yang pertama kali diperkenalkan oleh Christian Snow-Hurgronje dalam bukunya The Acehers pada tahun 1893. Selanjutnya, hukum adat dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven dengan bukunya Het Adat Recht van Nederlands ini. Atas pengembangan inilah Van Vollenhoven dijuluki sebagai Bapak Hukum Adat. Keberlakuan suatu peraturan hukum adat terlihat di dalam penetapan putusan petugas hukum. Misalnya putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, dan sebutan lainnya sesuai dengan lapangan kompetensinya masing-masing. Di dalam pengambilan keputusan, mereka mempedomani beberapa asas, yaitu yang pertama asas gotong royong, yang kedua asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, yang ketiga asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, dan yang keempat asas perwakilan dan permusyawaratan. Kemudian kita masuk ke poin B, persekutuan hukum adat. Terdapat perbedaan peraturan hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia dengan sebutan persekutuan hukum. Di dalam buku Adat Recht, Van Vollenhoven membagi seluruh wilayah Indonesia ini ke dalam 19 lingkungan hukum adat. Berikut lingkungan-lingkungan hukum adat yang dimaksud. Baik, di sini terlihat ada 19 lingkungan hukum adat menurut pembagian Van Vollenhoven. Baik, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan persekutuan hukum? Persekutuan hukum dalam terminologi hukum adat adalah kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal, serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan material maupun kekayaan imaterial. Berdasarkan tata urutannya, struktur persekutuan hukum di Indonesia dapat dikategorisasi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama persekutuan hukum genealogis, persekutuan hukum teritorial yang kedua, dan yang ketiga persekutuan hukum genealogis teritorial. Kita mulai satu persatu. Yang pertama, persekutuan hukum genealogis, yaitu persekutuan hukum yang dilandasi oleh pertalian darah suatu keturunan atau keanggotaan tergantung pada keturunan yang sama. Sehingga terdapat 3 macam dasar pertalian keturunan menurut persekutuan hukum genealogis ini. Yang pertama ada patrilineal yang terjadi pada suku Batak, Nias, dan Sumba. Kemudian matrilineal yang terjadi pada suku Minangkabau dan bilateral atau parental yang terjadi pada suku Jawa, Sunda, Aceh, dan Dayak. Yang kedua, persekutuan hukum teritorial, yaitu persekutuan hukum yang dilandasi oleh suatu daerah tertentu, teritori, dan keanggotaan seseorang tergantung pada tempat tinggal di lingkungan daerah persekutuan itu. Ada 3 persekutuan hukum teritorial. Ada yang namanya persekutuan desa, yang terwujud apabila ada segolongan orang terkait pada suatu tempat kediaman. Adapun para pejabat pemerintahan desa berdomisili di pusat kediaman tersebut. Contohnya, desa di Jawa dan desa di Bali. Kemudian ada pula persekutuan daerah. Persekutuan ini terjadi ketika di dalam suatu daerah tertentu masing-masing desa memiliki tata susunan dan pengurus yang sejenis, berdiri sendiri-sendiri, tetapi semuanya merupakan bagian dari daerah. Daerah memiliki harta benda dan menguasai hutan rimba atau dikelilingi tanah yang ditanami dan tanah yang ditempati oleh penduduk. Contohnya Kuria di Angola dan Mandailing.
Selanjutnya, perserikatan, yaitu beberapa kampung. Perserikatan ini terwujud apabila beberapa persekutuan kampung yang terletak berdekatan mengadakan permufakatan untuk memelihara kepentingan bersama. Misalnya dalam hal pengadaan irigasi untuk keperluan bersama. Maka diadakan suatu badan pengurus yang bersifat kerjasama antara para penghuni desa tersebut. Adapun wewenang pengurus kerjasama itu tidak lebih tinggi dari pengurus desa masing-masing. Kekuasaan tertinggi terhadap tanah-tanah di dalam desa atau di dalam kampung itu ada pada tangan pengurus desa atau pengurus kampung yang bersangkutan. Contohnya perserikatan huta-huta dalam suku Batak. Kemudian yang ketiga ada persekutuan hukum genealogis teritorial. Persekutuan ini dapat terwujud apabila keanggotaan persekutuan didasari oleh suatu kesatuan ketentuan keturunan, sekaligus juga berdiam pada daerah yang bersangkutan. Jadi selain lahir disesuaikan dengan kesatuan keturunannya, juga ada di wilayah bersangkutan. Persekutuan ini terbagi dalam 5 jenis. Yang pertama, suatu daerah atau kampung yang didiami oleh satu klan saja, seperti di pedalaman Pulau Enggano, Puru, Seram, dan Flores. Kemudian yang kedua, suatu daerah tertentu semula didiami oleh satu marga. Kemudian masuk satu atau beberapa marga lain menjadi warga badan persekutuan hutan, seperti yang terjadi di Tapanuli. Kemudian, 2 klan bergabung menyebabkan penaklukan oleh klan yang terkemudian. Tanah-tanah tetap dipegang klan yang lama, sedangkan kekuasaan dipegang oleh klan baru. Ini terjadi di Sumbawa Tengah dan Sumbawa Timur. Selanjutnya, ada pula dalam suatu daerah semua golongan berkedudukan sama dan merupakan badan persekutuan teritorial atau nagari. Nagari tersebut terbagi menjadi daerah-daerah golongan dan tiap golongan memiliki daerah sendiri. Ini terjadi di nagari, Minangkabau, dan marga di Bengkulu. Dan yang terakhir, ada satu nagari berdiam beberapa klan yang tidak bertalent pemilik, seperti nagari di Minangkabau dan daerah yang didiami suku Rejang di Bengkulu. Selanjutnya poin C, kita masuk ke hukum perkawinan adat. Terdapat 3 sistem perkawinan di dalam hukum adat. Ada perkawinan endogami, ada eksogami, ada eleuterogami. Dalam sistem endogami, seseorang hanya diperbolehkan menikah dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem ini jarang ditemukan di Indonesia, meski sempat eksis di Tanah Toraja. Kemudian sistem eksogami mengharuskan seseorang menikah dengan orang di luar suku keluarganya, seperti di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Sumatera Selatan, Minangkabau, Buru, dan Seram. Kemudian, adapun sistem eleuterogami tidak mengenal larangan ataupun keharusan, sebagaimana ketentuan di dalam kedua sistem sebelumnya. Larangan yang ada biasanya menyangkut soal nasab dan pariparan atau musyawarah saja. Sistem eleuterogami merupakan sistem perkawinan adat yang paling banyak ditemukan di wilayah Indonesia, seperti di Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Belitung, Kalimantan, Minahasa, Ternate, Sulawesi Selatan, Papua, Timor, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa, serta Madura. Sistem perkawinan yang semacam ini tidak dapat dipisahkan dari sifat kekeluargaan yang ada. Di Indonesia terdapat 3 susunan keluargaan, yaitu pada susunan keluargaan patrilineal, matrilineal, dan parental. Menurut sistem patrilineal menggunakan bentuk perkawinan kawin jujur. Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dimaksudkan sebagai lambang diputuskannya hubungan si istri dengan orang tuanya, dengan nenek moyangnya, dengan saudara kandungnya, serta kerabat persekutuannya. Selanjutnya, istri masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Sistem ini terjadi di Tapanuli. Kemudian ada sistem matrilineal. Sistem ini mengenal perkawinan semendo, yakni perkawinan di mana suami tetap merupakan bagian dari keluarganya sendiri, tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai urang semendo. Namun demikian, anak-anak keturunannya masuk ke dalam keluarga istri, dan seorang ayah pada hakikatnya tidak memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya. Dan yang terakhir ada sistem parental. Sistem ini menentukan bahwa kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dapat masuk menjadi anggota keluarga keduanya, sehingga dapat dikatakan masing-masing memiliki 2 keluarga, yaitu kerabat suami dan kerabat istri. Kemudian selanjutnya kita akan berkenal dengan hukum waris adat di poin D. Hukum
Hukum waris adat adalah kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang menetapkan bahwa harta kekayaan baik material maupun imaterial yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya. Terdapat 3 sistem perwarisan di dalam hukum adat. Ada sistem kewarisan individual, ada sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan individual dengan ciri bahwa harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris. Ini terjadi pada suku Jawa, sistem kewarisan individual. Kemudian sistem kewarisan kolektif, cirinya adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum untuk harta tersebut. Harta disebut sebagai pusaka, tidak boleh dibagikan, sebagaimana yang dijumpai dalam masyarakat matrilineal Minangkabau. Nanti silakan dikaji kembali, ada pusaka tinggi dan pusaka rendah. Nanti bisa lihat yang mana yang tidak boleh dibagikan. Kemudian ada sistem kewarisan mayorat. Cirinya adalah bahwa harta peninggalan diwariskan keseluruhannya pada seorang anak saja. Sistem ini dijumpai di Bali, di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua. Selain itu ada pula hak mayorat anak perempuan tertua di Sumatera Selatan. Ini adalah sistem kewarisan mayorat. Yang terakhir ada hukum tanah adat. Hukum tanah adalah kaidah-kaidah yang berkenaan dengan peraturan tanah dalam hal penetapan hak, pemeliharaannya, pemindahan haknya, dan sebagainya. Hak wilayat merupakan kaidah pokoknya. Menurut Van Vollenhoven, hak tersebut disebut juga hak pertuanan, hak yang memiliki arti keluar dan arti ke dalam. Berdasarkan atas berlakunya hak keluar, maka masyarakat yang tidak memiliki hak itu dapat menolak orang lain berbuat demikian, sedangkan hak ke dalam bermakna bahwa masyarakat itu mengatur pemungutan hasil oleh anggota-anggotanya berdasarkan hak atas dari masyarakat secara bersama dan agar masing-masing anggota mendapatkan bagian yang sah. Hukum tanah menentukan bahwa perjanjian jual-beli dapat mengandung 3 tujuan. Yang pertama, tujuan dari jual-beli menurut hukum tanah adat adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran tunai sejumlah uang sedemikian rupa, sehingga orang yang menyerahkan tetap memiliki hak kembalinya tanah itu kepadanya dengan membayar kembali sejumlah uang yang sama. Contohnya, manggadai pada suku Minangkabau, adol zede pada suku Jawa, dan ngajual akad pada suku Sunda. Yang kedua, tujuan dari jual beli dalam hukum tanah adat menyerahkan tanah untuk menerima tunai pembayaran uang tanpa hak menebusnya untuk selama-lamanya. Suku Jawa mengenalnya dengan sebutan adol plas, run temurun, dan mati pukur. Sedangkan di Kalimantan disebut jual jajah. Yang ketiga, menyerahkan tanah untuk menerima tunai pembayaran uang dengan janji bahwa tanah akan kembali lagi kepada pembelinya tanpa perbuatan hukum lagi, yaitu sesudah berlaku beberapa tahun panenan atau menjual secara tahunan. Pada suku Jawa dikenal dengan adol oyodan. Nah, ini secara singkat pengantar hukum adat untuk sahabat kampus mempelajari mata kuliah hukum adat di kesempatan berikutnya. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita petik dari video kali ini. Yang pertama, hukum adat adalah suatu kebiasaan yang hidup dan berkembang di dalam suatu masyarakat dan mempunyai akibat hukum. Kesimpulan yang kedua, Christian Snouckoorgronje dan Cornelis van Vollenhoven merupakan ilmuwan Belanda yang mengkaji hukum adat di Indonesia. Yang ketiga, terdapat 19 lingkungan hukum adat di Indonesia. Yang keempat, berdasarkan tata urutannya, struktur persekutuan hukum terbagi menjadi 3, yaitu persekutuan hukum genealogis, persekutuan hukum teritorial, dan persekutuan hukum genealogis teritorial. Yang kelima, terdapat 3 sistem perkawinan di dalam hukum adat, yaitu endogami, eksogami, dan eleuterogami. Yang keenam, terdapat 3 susunan kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Dan yang ketujuh, terdapat 3 sistem kewarisan adat, yaitu individual, kolektif, dan mayorat. Inilah yang bisa dibagikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk sahabat kampus semuanya. Atas keterbatasannya, saya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.